Selamat datang di program pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Pak Yupa. Hari ini kita akan belajar mengenai teks persuasi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian teks persuasif. Yang kedua, peserta didik dapat menelaah struktur teks persuasif. Pengertian teks persuasif. Teks persuasi adalah suatu bacaan yang terdiri dari kumpulan paragraf yang berisi bujukan atau juga ajakan untuk para pembacanya. Teks persuasi ditulis oleh penulis dengan tujuan untuk meyakinkan para pembaca supaya terpengaruh atas apa yang mereka baca sehingga mempunyai pemikiran-pemikiran yang sama. Dengan harapan, mereka sebagai pembaca akan mengikuti serta akan melakukan apa yang sudah tertulis di bacaan. Struktur teks persuasif. Struktur yang pertama adalah pengenalan isu, yaitu pengantar umum atau penyampaian masalah yang menjadi dasar teks. Struktur yang kedua adalah rangkaian argumen, yakni sejumlah pendapat atau argumen yang terkait dengan isu yang telah diperkenalkan sebelumnya. Bagian ini juga biasanya diperkuat oleh pengungkapan fakta untuk menyokong pendapat atau argumen yang disajikan. Struktur yang ketiga adalah pernyataan ajakan. Merupakan inti dari teks yang memberikan dorongan kepada pembaca atau pendengar agar melakukan sesuatu baik secara tersirat maupun tersurat. Struktur yang keempat adalah penegasan kembali, yakni menegaskan kembali inti pernyataan, fakta, dan ajakan yang sebelumnya telah dipaparkan melalui simpulan dan rangkuman untuk memastikan bahwa persuasi telah tersampaikan dan dapat diingat lalu mempengaruhi pembaca atau pendengar untuk benar-benar mengikutinya. Contoh teks dan pembahasan struktur teks persuasif. Judul teks "Buanglah sampah pada tempatnya". Pada paragraf pertama, ini termasuk ke dalam struktur pengenalan isu, karena pada paragraf ini terdapat pengantar umum atau penyampaian masalah yang menjadi dasar teks. Paragraf kedua, ini termasuk ke dalam struktur rangkaian argumen, karena berisi pendapat atau argumen terkait dengan isu yang dibahas sebelumnya. Di paragraf ketiga, ini termasuk ke dalam struktur pernyataan ajakan, karena adanya dorongan kepada pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu baik secara tersirat maupun tersurat. Pada paragraf keempat, ini termasuk ke dalam struktur penegasan kembali, karena pada paragraf ini menegaskan kembali inti pernyataan yang dibahas pada paragraf-paragraf sebelumnya. Terima kasih, itulah tadi pembahasan mengenai pengertian dan juga struktur dari teks persuasif.